Sebanyak 8.000 lebih rumah se-Sumsel akan menjadi sasaran gerakan bedah rumah dan pembangunan sanitasi serentak. Gerakan ini diharapkan menekan angka prevalensi stunting di Sumatera Selatan. Pemprov Sumatera Selatan resmi meluncurkan gerakan bedah rumah serentak, gerakan pembangunan sanitasi serentak, dan gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel. Peluncuran berlangsung pada Rabu siang di Palembang dipimpin Ketua Umum Tim Penggerak PPK, Trisuswati Tito Karnavia, didampingi pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Peluncuran gerakan serentak ditandai dengan peninjauan sejumlah rumah yang akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya. Ada lebih dari 8.000 unit rumah tak layak huni yang akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya pada tahun ini. Bedah rumah akan difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dan dinding, sehingga menjadi layak huni. Sementara pembangunan sanitasi bertujuan menciptakan sarana sanitasi yang layak bagi keluarga, sebagai bagian dari penekanan resiko stunting. Gerakan ini tak hanya mengandalkan pendanaan APBN dan APBD Pemda. PJ Gubernur Sumsel pun mendorong kolaborasi berbagai pihak, tak hanya dari Basnas, dana CSR dari swasta, hingga dana desa. Yang sudah data masuk kepada kami itu ada 8.279. Ini data sementara, karena ini nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain. Akan ada tambahan dari CSR, akan ada tambahan dari BUMN, BUMD, dan juga dana desa. Tadi dari dana desa baru ada sekitar 120. Ini bisa semua desa menganggarkan. Pak ya, rencana pembangunan dari untuk daerah itu kan dari daerah sendiri yang minta ke pusat untuk disetujui. Kemudian pusat sudah menyetujui, memberikan semua fasilitas anggaran dan lain-lain, Pak ya. Kemudian dengan undang-undang otonomi silakan pemerintah daerah melakukan pembangunan itu, mempercepat semua. Uang anggaran itu segera untuk dilaksanakan. Lewat kolaborasi berbagai pihak yang dilakukan secara serentak, gerakan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah. Prevalensi stunting juga ditargetkan menurun hingga 14% di tahun 2024. Dari Palembang, Pambang Irawan, iNews melaporkan.